Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah mastata'tum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajidana lahum nasira. Shadaqallahu nadim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Pertama-tama di siang yang indah ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita selaku umat muslim bisa melaksanakan beberapa kewajiban, di antaranya salat Jumat berjemaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khotbah yang singkat ini, khotib berwasiat dengan takwa, khususnya buat diri khotib pribadi, umumnya buat jemaah sekalian. Mari kita sama-sama senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan hal ini mudah-mudahan kita termasuk golongan mukmin dan muttaqin yang selalu dinaungi rahmat mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keimanan khususnya ketakwaan diri merupakan membela antara orang biasa dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Pada kenyataan manusia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama golongan orang yang beriman, yang kedua golongan orang yang ingkar atau kafirin, dan yang ketiga golongan orang munafik. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita tergolong orang kafir dengan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau sikap iman dan takwa namun hanya di mulut saja dengan mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, aku beriman akan adanya para malaikat, aku beriman akan kebenaran Al-Quran Karim, aku beriman akan adanya hari akhir, aku beriman akan adanya surga dan neraka, namun pada faktanya, pada kenyataannya tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menolak melaksanakan salat, menolak melaksanakan puasa, menolak mengeluarkan zakat, menolak melaksanakan ibadah haji, sehingga orang seperti ini menjadi orang munafik. Jika kita merasa ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita seharusnya secepatnya bermuhasabah atau introspeksi diri. Jangan-jangan ada bibit kemunafikan dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada arab wa idza tu'mina khana, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, kalau dia berbicara dia berdusta.
Yang kedua, kalau dia berjanji, dia mengingkarinya. Dan yang ketiga, kalau dia dikasih amanat, dia berkhianati. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri, jangan dengan melihat apakah ada tiga sifat ini di dalam diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan kedustaan? Apakah jika kita berjanji pada seseorang dan juga pada diri sendiri kita sering mengingkarinya, mengumbar janji-janji manis tapi tidak ditepati? Apakah saat kita diberi suatu tanggung jawab atau amanah kita mengkhianatinya? Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan kata munafik atau nifak terambil dari kata nafaga, artinya terowongan yang memiliki dua muka, yakni kiri dan kanan. Jika dikejar dari mulut terowongan yang satu, maka dia akan lari ke mulut terowongan yang satunya lagi. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak terlihat dari pandangan mata. Karenanya sifat munafik termasuk sifat buruk yang sulit untuk dideteksi, sehingga orang yang memiliki sifat munafik masuk musuh dalam selimut dan termasuk musuh yang paling sulit untuk ditaklukkan. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dengan yang sebenarnya. Ia menyebutkan bahwa sifat munafik terdiri dari dua jenis, yakni satu munafik secara akidah dan yang kedua munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang yang beriman padahal sebenarnya ia mengingkarinya seluruh ataupun sebagian dari ajaran Islam, maka ini termasuk munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik, tetapi di belakang dia menyimpan sifat sebaliknya. Satu contoh, seorang muslim yang sering berbohong, sering mengingkar janji, sering berkhianat, maka ini termasuk munafik secara perbuatan. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan juga. Begitu juga sifat munafik akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajidana lahum nasyira, yang artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tempat yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pun penolongnya dari mereka. Sifat munafik, hadirin, menjadi kekhawatiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengingatkan umat Islam untuk menjauhnya. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan yang cerdas, istilahnya pintar berbicara, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna ahwa fama ahwa alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan, yang artinya sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua atas peninggalanku ialah orang munafik yang pintar berbicara. Orang munafik ini pergi menuntut ilmu, tapi ilmu yang ia dapatkan bukan untuk memperbaiki diri dan orang lain, tapi untuk mengelabuhi orang lain, bahkan menyengsarakan orang lain. Ia rangkai kata-kata seindah mungkin sehingga ucapannya selalu manis dan mengagumkan, tapi sayang seribu kali sayang, ucapannya yang manis mengagumkan bukan untuk memperbaiki diri dan orang lain, tapi untuk menipu-nipu, bahkan menyengsarakan orang lain. Ia berpakaian layaknya rapi, berpakaian rapi, sepatu menghilat, jas berpeci dan berdasi, diiringi dengan senyum ke kanan dan ke kiri, tapi ini semua ia lakukan supaya dipercaya oleh orang lain. Akhirnya banyak orang yang ketipu dengan omongan orang itu. Setiap bisnis pasti yang dibicarakan itu masalah keuntungan, hadirin. Keuntungan dan keuntungan, tidak ada satu bisnis yang dibicarakan masalah kerugian. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Islam harus berhati-hati, karena bisnis yang sangat menguntungkan yaitu masalah ayam. Itu ayam potong 40
hari udah bisa dipotong, udah bisa menguntungkan. Saya belum lama bersilaturahmi ke Bangka, ternyata di Bangka itu ada seseorang teman-temannya, bahkan dia seorang purnawirawan Polri juga terlibat ditipu juga gara-gara bisnis apa? Bisnis ayam potong. Si penipu tadi menceritakan masalah ayam potong. Kalau di Bangka itu ternyata hawanya benar-benar panas. Jadi ayam potong 40 hari itu langsung besar pertumbuhannya. Beda kalau di Jawa, terutama kalau di Jawa Barat, kalau di Bandung atau di Puncak susah perkembangannya. Karena apa? Suasana jadi dingin. Jadi pengeluaran untuk biayanya itu terlalu besar. Tapi kalau di Bangka ternyata keuntungannya luar biasa. Orang kanan kiri tertarik, akhirnya pada menaruh saham. Apa yang terjadi hadirin? Pertama dapat keuntungan, kedua kalinya bablas, nggak ada hasilnya. Orangnya kabur begitu aja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah satu perhatian buat kita, semoga kita terjauhi dari orang-orang dari penipuan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Semoga kita semua dijauhkan dari golongan orang munafik akidah dan juga munafik perbuatan, dijauhkan dari perilaku berkata dusta, berjanji, mengingkari janji, dan diberi amanah dia mengkhianati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semuanya untuk senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang memiliki hati pikiran yang bersih dan mampu terhindar dari siksaan dan balasan pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khotbah yang singkat ini, semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kurang baik mari kita perbaiki, yang baik mari kita tingkatkan. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.